pembelajaran kita tentang misi. Saya ingin terlebih dahulu mengajak kita membaca ayat firman Tuhan dari Maleakhi pasal yang keempat. Kitab Maleakhi pasal yang keempat ya Bapak Ibu ya. Maleakhi pasal yang keempat. Kalau sudah ketemu kita baca silih berganti. Saya ayat 1, Ibu Bapak ayat 2, begitu seterusnya ada 6 ayat. Ya, Maleakhi pasal yang keempat tentang hari Tuhan. Sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Semua orang sombong dan semua yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Hari yang datang itu akan membakar mereka, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Bagi kamu yang takut akan namaku, akan terbit surya kebenaran, dengan pemulihan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan melompat-lompat, seperti anak lembu lepas dari kandangnya. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari aku bertindak, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di Gunung Horeb untuk seluruh Israel. Ini ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang menghancur leburkan bumi. Ya, nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam Alkitab ada janji atau pengharapan yang kita bisa pegang untuk terus menjalani hidup sebagai anak Tuhan dan mengerjakan karya misi dan pelayanan kita di dunia. Yaitu bahwa Tuhan sendiri juga sedang mengerjakan pemulihan, dan setelah segala karya pemulihan itu genap, Tuhan akan datang. Itu namanya hari Tuhan. Di hari Tuhan itu orang-orang benar akan dimuliakan bersama Kristus, dan kita tahu bahwa orang-orang tidak percaya akan mendapatkan hukuman kekal. Dan segala sesuatu akan dipulihkan, langit dan bumi akan dipulihkan, kemanusiaan dan juga seluruh ciptaan akan dipulihkan seperti rancangan Tuhan sejak awal. Nah ini harapan kita, karena Tuhan sedang mengerjakan itu, dan dia janji itu akan tergenapi, maka kita pun bisa hidup sebagai orang Kristen yang taat, tetap melayani dan bermisi bagi Tuhan di tengah dunia. Ya, terima kasih buat Ibu Bapak yang hadir secara setia di dalam pembelajaran tentang misi ini. Saya apresiasi dan bersyukur, baik secara onsite maupun secara Zoom. Saya tetap mendorong Ibu Bapak masih ada 3 pelajaran lagi setelah ini. Bulan September adalah tentang keselamatan, bulan Oktober adalah doktrin Allah, dan bulan November tentang doa. Jadi 3 pelajaran lagi. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengikutinya. Ya, mari kita berdoa dulu sebelum kita memulai pembahasan kita malam hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau beri, untuk kami boleh kembali belajar dan memikirkan bagaimana kami boleh terlibat melayani Tuhan di tengah-tengah dunia milik Tuhan. Kami mohon Tuhan bakar hati kami, Tuhan buka pikiran kami, Tuhan gerakan jiwa kami untuk kami boleh ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Hidup kami pendek dan singkat, kami rindu sekali hidup kami yang pendek dan singkat ini boleh bermakna ketika kami menyerahkannya untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan terima kasih, berkati setiap kami, biarlah percakapan-percakapan di antara kami menjadi berkat, juga berbuah dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, minggu lalu kita mengakhiri pembahasan kita dengan diskusi kelompok. Ya, memang ini kelompoknya tidak semua hadir, tapi nggak apa-apa ya. Minggu kemarin kita kan belajar tentang sejarah dan juga pergerakan teologi di dalam misi Kristen, ya. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam yang lebih praktis gitu ya. Bagaimana kita mengerjakan misi di dalam praksis gereja dan juga kehidupan kita secara pribadi maupun keluarga. Nah, memberikan judul diskusi kita hari ini adalah pergumulan praksis misi. Maksudnya adalah begini, saudara, untuk menerapkan misi, kita tuh tidak pernah bisa mempunyai satu perintah ataupun satu panduan yang pasti dan bisa berlaku pukul rata satu untuk semua. Jadi misalnya 7 cara bermisi GKIM Hosana 1 2 3 4 5 6 7 itu semua hanya 7, enggak begitu. Nah, dalam melakukan misi itu pasti ada ruang-ruang pergumulan. Ya, setiap anggota jemaat perlu bergumul, saya tempatnya apa di dalam dunia milik Tuhan yang besar dan juga di dalam misi yang dikerjakan oleh gereja. Nah, itu kita perlu bergumul.
Dan gereja juga melakukan misi di tengah dunia nggak bisa statis. Oh, saya sudah melakukan misalnya perintisan atau penginjilan dengan cara A, B, C, dan udah sampai Tuhan Yesus datang saya cuman mau A, B, C aja, nggak bisa. Dunia terus berubah. Kita lihat kemarin di dalam sejarah, mungkin ada kalanya Tuhan panggil kita untuk memikirkan ulang praktek misi kita, menambahnya, menguranginya, modifikasi begitu ya. Jadi karena dunia terus dinamis, maka praktek misi pun itu harus menjadi satu pergumulan sepanjang hidup terus-menerus bersama dengan Tuhan. Ya, tidak pernah bisa statis, ya, karena Tuhan memang memanggil kita untuk pada akhirnya terus bergerak gitu ya, terus bergerak untuk melihat di mana ada kebutuhan, di mana Tuhan panggil, di mana kita bisa kerjakan. Kira-kira demikian. Jadi saya ingin mengajak kita sebenarnya hari ini juga nanti lihat bergumul bersama. Ada banyak sekali hal yang kita bisa gumulkan dan kita pilih nanti cara konkret. Saya ingin lakukan apa dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Nah, kemarin saudara kita mulai mengakhiri dengan diskusi kelompok. Ya, dari sekian banyak option-option, bentuk-bentuk misi yang sudah ada karena sejarah. Ini kan semua kemarin kita sudah belajar ya, muncul karena sejarah. Nah, yang mana yang bagi saudara lebih cocok? Ya, apakah menyatakan kesaksian hidup seperti orang Kristen mula-mula di zaman penjajahan Roma misalnya? Apakah saya kemudian pergi mengabarkan Injil ke kota-kota ke pedalaman seperti misalnya setelah kekaisaran Roma itu mulai berakhir, lalu mulai ganti ketika orang-orang Kristen banyak terserak kemana-mana begitu ya? Apakah kita mendirikan lembaga dan badan-badan misi yang mungkin sudah mulai berada di sekitar mungkin sekitar tahun 500-an begitu ya, sampai terus ke depan. Nah, ataukah pelayanan-pelayanan yang sifatnya menjawab kebutuhan sosial, misalnya pendidikan, kesehatan, ya, atau apa, saudara ya? Nah, kemarin kita sudah diskusi ini. Apakah boleh kita mulai dengan sharing dulu? Yang kemarin kelompoknya, kalau masih ingat, boleh di-sharingkan. Kalau kita di grup kemarin nggak ngobrol ya kan, ya, tapi mungkin baru nanya-nanya. Jadi ada beberapa yang menitik beratkan adalah kepada kesaksian hidup, bahwa kitanya harus benar, pinter, cager bager gitu istilahnya supaya orang lain tertarik gitu, seperti itu. Lalu memang kemudian seperti kan di gereja saya juga masalah, karena saya di sekolah minggu ya, masalah pendidikan. Jadi bagaimana mendidik anak dari mulai sejak dini untuk memberikan Injil lah, keselamatan dan juga cara hidup menjadi orang Kristen. Itu juga seperti itu. Memang ada banyak di denominasi saya tentang sekolah gitu. Lalu juga mengutus ke pedalaman juga ada gitu, seperti itu. Lalu bermitra juga ya tentu ada, karena saat ini ya tidak bisa sendirian untuk menghadapi dunia, jadi perlu berteman dan seperti itu. Itu sih, kurang Ibu. Mau nambah? Ya, makasih Pak. Ya. Saya senang tadi ya istilahnya ya. Bagaimana orang Kristen bisa bermisi? Harus apa tadi? Benar, pinter, cager, bager gitu ya. Wah, bagus ya. Silakan boleh. Kemarin sharing kita juga memang kita mungkin karena ibu-ibu mayoritas, jadi lebih ke menunjukkan kesaksian hidup. Tapi intinya sih kita setuju dengan hal-hal yang memang bisa kita lakukan. Kalau kita misalnya sangat mendukung tuh hal-hal yang bisa kita lakukan, seperti menunjukkan kesaksian hidup, kan yakin bisa gitu, diupayakan semaksimal mungkin. Kayak di sini ada mendirikan gereja baru, saya pikir untuk zaman sekarang mah ya, terutama di daerah Jawa Barat ya susah lah ya. Jadi kalaupun setuju juga kan masih agak susah, agak sukar dilakukan, lebih ke menunjukkan kesaksian hidup kan mungkin, atau misalnya mendukung lembaga-lembaga misi yang ada, misalnya ya dengan doa, dengan dana, kan kita juga di Hosana begitu ya. Jadi pokoknya kita setuju semua hal yang bisa dilakukan gitu. Misalnya kayak Bu Sari kemarin pas 17 Agustus dia menunjukkan dengan kesaksian hidupnya, misalnya dengan berbagi untuk yang sedang melakukan lomba, dan itu jadi tahu, oh ini orang Kristen tuh enggak seperti yang mereka bayangkan sebelumnya. Jadi kayak gitu, kita tuh lebih ke situ. Ya, makasih Bu Leni ya. Yang terakhir Pak Heru. Kemarin saya agak belum tuntas ya pembicaraan sama
Tapi intinya pokoknya seperti misionaris Barat ya, ya mendirikan ini semacam rumah sakit atau orang dalam keadaan eh, butuh pertolongan gitu ya, itu saya rasa lebih cocok gitu. Jadi saat-saat orang membutuhkan itu dibantu, itu rasanya jiwanya terutama ya, dia merasa, apalagi misalnya dibantu tidak dengan upacara dengan upaya medis saja gitu, tapi ada doa. Nah di situ kesaksian yang banyak orang, soalnya orang tua saya juga gitu dulu dari kesehatan, ada dokter yang pendeta gitu. Dokter itu tidak pernah bersaksi, tapi lihat cara hidup itu, orang tua saya dulu Muslim, dia tertarik sendiri gitu. Dia tidak pernah ngajak dokter itu, tidak pernah seperti itu, saya kira. Iya, makasih ya, Pak Heru. Kemarin menarik di kelompoknya Pak Heru. Saya tergelitik dengan sharingnya Pak Martinus ya, yang bilang ya mungkin kalau kita semua paling gampang merasa menyatakan kesaksian hidup itu paling gampang, semua kita bisa melakukan dan memang harus betul. Tapi jujur ngomong kadang menyatakan kesaksian hidup itu kadang ya bisa dipakai juga jadi topeng ya, itu kita sembunyi, nggak mau keluar dari zona nyaman, nggak mau pergi lebih jauh. Ya enak aja, yang penting kan saya hidup baik, yang penting saya udah kesaksian hidup. Ya, tapi kita jadi sangat terkotak di dalam hidup kita, dunia kita. Padahal dunia yang membutuhkan Injil masih sangat luas. Ya, betul bahwa mulai kesaksian hidup itu yang pertama. Tapi poin Pak Martinus yang saya kira juga sangat penting adalah jangan kita lupa bahwa kita juga punya panggilan untuk lihat keluar, begitu ya. Menyatakan kesaksian hidup wajib, harus. Tapi jangan sampai itu menjadi semacam alasan untuk hanya fokusnya ke dunia kita sendiri, begitu ya. Tuhan juga panggil kita untuk lihat keluar. Nanti kita akan bahas lebih dalam hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita tanya bagaimana praksis misi. Nah, praksis itu beda dengan praktek ya. Kalau praktek itu mungkin hanya 1 atau 2 tindakan yang konkret. Nah, kalau praksis itu adalah cara hidup. Cara hidup, jadi lebih luas daripada praktek. Nah, kalau mau dikatakan begini, bagaimana cara saya, cara kita semua membentuk cara hidup yang bermisi, praksis misi. Nah, gabungannya adalah beberapa aspek ini. Ya, ini kalau anak muda kan zaman sekarang lagi terkenal itu namanya ikigai. Ikigai itu apa? Ikigai itu adalah kalau kebutuhan dunia sama pekerjaan kita, sama hobi kita, sama yang kita dibayar, nah beririsan. Nah, itu paling bahagia tuh katanya. Kalau sudah ketemu ikigainya, begitu ya. Nah, jadi kalau konsepnya misi itu begini, kita mesti mengerti bahwa kita hidup semua manusia itu hidup di dalam cakupan misi Allah, missio Dei. Kenapa Anda dan saya bisa ada? Kenapa kita bisa jadi orang Kristen? Kenapa bisa kita tertanam dalam gereja? Itu karena Allah punya misi, Allah punya pekerjaan. Misi Allah apa? Menyelamatkan saudara dan saya untuk kita boleh juga memulihkan ciptaan ini. Nah, jadi kita semua, kenapa gereja ada, kenapa Alkitab ada, kenapa sejarah Kristen berjalan, itu adalah cakupan dari pekerjaan yang Tuhan sedang kerjakan dan belum tuntas, masih terus dikerjakan sampai sekarang. Oke? Nah, lalu dengan kesadaran ini, saya berada di dalam misi Allah. Nah, ini ada 4 area atau 4 hal yang harus beririsan untuk nanti di tengah-tengah ini kita mikir nih, bentuk gaya hidup misi seperti apa yang saya bisa ambil. Yang pertama adalah Alkitab. Kita mengerti bahwa Alkitab itu seluruhnya adalah kisah misinya Tuhan. Menceritakan pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Ini kita sudah bahas di pertemuan yang pertama dan kedua. Ya. Lalu teologi dan sejarah misi. Nah, Bapak Ibu tahu setiap teologi pasti punya ekspresi atau keyakinan misi yang beda-beda. Contohnya kita kan orang Injili, ya. Orang Injili itu sangat menekankan apa? Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Lalu setiap orang harus percaya kepada Yesus secara pribadi, tidak bisa diwakil-wakilkan. Ya. Lalu makanya kenapa pekabaran Injil itu sangat penting. Orang harus dengar Injil, yakin berita Injil dan terima Yesus. Kan begitu ya. Nah, itu teologi Injili.
Nah, jadi kita punya corak teologi dan punya identitas sejarah di mana kita berdiri, di mana kita berasal. Seperti itu ya. Nah, dan konteks ini adalah yang warna oranye, kebutuhan yang kita lihat di lingkungan sekitar kita. Nah, kita yang hidup di Jawa Barat, konteksnya, kebutuhannya sangat berbeda dengan orang yang ada di India, dengan orang yang ada di Arab, dengan orang yang ada di Aceh. Itu beda-beda begitu. Nah, kebetulan kalau kita di Kota Bandung, ya misalnya perkotaan ini, Kota Bandung, mungkin mau bikin gereja baru di mana? Itu mesti bilang dulu di mana gitu ya. Kalau daerah-daerah kota begitu ya, mungkin mungkin ada resistensi, tapi masih bisa lah dibandingkan dengan misalnya di kabupaten-kabupaten yang lebih kental, yang lebih sulit gitu ya. Nah, ini adalah konteks. Nah, di sini kita harus peka terhadap konteks. Anda mau pergi ke Toraja membangun gereja sama pergi ke Aceh membangun gereja, ya jelas beda sekali gitu ya. Nah, jadi konteks itu menentukan kita apa yang menjadi kebutuhan yang kita lihat di tempat itu. Dan yang terakhir, saudara jangan lupa yang hijau nih. Yang hijau adalah apa? Personal pilgrimage, maksudnya pergumulan atau peziarahan. Pilgrimage itu sebenarnya bahasa aslinya peziarahan ya, tapi lebih bagus kita terjemahkan pergumulan rohani kita bersama Tuhan. Tiap orang bisa punya pergumulan rohani yang beda-beda dengan Tuhan. Tiap orang bisa dipanggil Tuhan berbeda-beda. Contoh, saya punya teman, ya, suami istri baru menikah, mereka bergumul dengan Tuhan dan mereka yakin sekali Tuhan panggil mereka ke Jepang. Itu pergumulan mereka dengan Tuhan. Dan kalau disuruh cerita, mereka bisa ceritakan kenapa Tuhan panggil ke Jepang dan sebagainya. Bukan semata-mata karena mereka wibu gitu ya, suka Naruto, suka One Piece, jadi mau ke Jepang begitu. Enggak begitu. Sungguh-sungguh mereka bergumul dengan Tuhan. Nah, itu pergumulannya dia. Saya tidak punya panggilan itu. Saya terpanggil untuk saat ini bagaimana memobilisasi gereja, menyadarkan gereja dan juga murid-murid di sekolah teologi untuk melihat dunia sebagai ladang misi Allah. Nah, itu panggilan yang berbeda. Dan saudara nggak boleh menghakimi panggilan orang. Gitu ya. Ngapain dia pergi ke Jepang, mau jalan-jalan? Nggak usah ke Jepang. Sunda aja, Kuningan masih banyak yang belum kenal Yesus. Loh, orang Tuhan panggil dia ke Jepang, kok kita mau atur gitu? Ya ada orang lain yang bergumul untuk suku Kuningan, misalnya untuk suku Baduy, anak dalam. Ya boleh gitu. Nah, jadi kita jangan hakimin panggilan orang, tetapi kita juga secara pribadi mesti bergumul. Tuhan panggil saya secara pribadi untuk apa? Mengambil peran di dalam misi Tuhan di bagian apa? Seperti itu. Ya Ibu Bapak ya. Nah, 4 hal ini, dasar Alkitab atau firman Tuhan yang meneguhkan, lalu landasan teologi, lalu konteks nyata yang kita hadapi, dan pergumulan pribadi kita, ini harus satu padu jadi satu. Nanti di tengah-tengah sinilah ini praktek yang unik yang kita bisa lakukan. Dan tiap orang bisa beda-beda. Ada kenalan saya di Nusa Tenggara, ya, daerah Kupang, begitu ya. Saudara, itu salah satu pergumulan orang-orang di Gemit, ya, Gereja Masihi Injili di Timur, Kupang, Alor, Flores, Floba, Mora, itu adalah pergumulan yang nyata-nyatanya itu perdagangan manusia. Jadi human trafficking. Jadi orang-orang itu diambil jadi TKW ilegal atau TKI ilegal gitu ya. Dikirim, dibilangnya suruh kerja, misalnya kerja di Thailand, di rumah makan begitu ya. Itu katanya orang jahatnya itu dari Cina ya, tapi saya nggak tahu ya. Jadi udah diutus-utus kerja begitu, saudara, pulang-pulang dalam bentuk apa? Dalam bentuk mayat. Nah, terus mayatnya juga nggak utuh gitu, badannya ada tanda jahit apa begitu. Wah, itu kemungkinan besar itu perdagangan organ ya. Itu sedih sekali. Saya punya teman magister teologi loh, tapi dia merasa Tuhan panggil dia kerja jadi penyuluh perempuan-perempuan supaya jangan mau terikut yang begitu-begitu. Jadi dia nggak ada khotbah, nggak ada ngajar teologi, nggak, dia ke perempuan-perempuan begitu, ya, memberikan penyuluhan. Nah, itu pergumulan dia, panggilan misi dia. Seperti itu. Bagaimana supaya orang-orang di sana melek, tidak gampang-gampang tertipu dengan misalnya kerja di luar negeri atau apa. Itu kan ilegal begitu ya. Ya, kita perlu bergumul. Ya, apa kira-kira
panggilan Tuhan yang unik untuk saya, ya, bisa ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Nah, kalau salah satu dari keempat ini dihilangkan, maka praktek misi saudara tidak akan utuh. Contoh, Bible-nya kita buang. Saya cuma lihat kebutuhan aja. Ini ada kebutuhan ya. Ada orang miskin, ada orang nggak punya baju, ada orang di penjara, ada orang nggak punya rumah. Tapi kita tidak melandasinya dengan firman. Pokoknya Bible dan saya bergumul, saya kasihan. Bible-nya dilepaskan. Pokoknya hanya konteks dan saya kasihan, gitu ya. Nah, maka saudara tidak akan mengerahkan mereka kepada Kristus, gitu ya. Kalau dilepasin salah satunya. Tapi misalnya pergumulan pribadinya juga dilepaskan. Cuman Bible, teologi, dan konteks. Nggak ada pergumulan pribadi. Ya. Kita tahu Alkitab, kita harus bermisi, dan ini ada kebutuhan, saya melakukan. Tapi saudara nggak ada pergumulan pribadi, nggak ada hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Itu melakukannya akan seperti tuntutan, akan seperti kewajiban. Kita nggak tahu kita kenapa sih harus begini. Ya, kita seperti ngerjain satu pekerjaan yang kita dituntut, dan kalau itu kesulitan datang, kita nggak akan tahan. Kadang yang membuat bertahan di dalam kesulitan itu adalah panggilan yang kita dapat dari pergumulan pribadi. Kenapa? Kok saya yakin Tuhan panggil saya seperti ini? Nah, jadi 4 ini nggak bisa dilepaskan. Ya. Nah, saudara, ada satu konsep ya praktek misi yang kita perlu belajar dari Lausanne Movement. Lausanne ini adalah kegerakan misi Injili. Jadi masih semangatnya Injili. Injili itu adalah menerima seluruh Alkitab sebagai firman Allah. Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Keselamatan itu bersifat personal, tidak bisa diwakilkan. Dan pekabaran Injil itu merupakan sesuatu yang harus. Injili. Kalau Anda termasuk 4 itu berarti Injili. Ya. Nah, Lausanne ini adalah satu gerakan misi Injili di seluruh dunia. Lausanne itu nama daerah sebenarnya di Swiss. Ya, tempat gerakan ini awalnya bermula. Ini dari John Stott. Nah, saudara, ngomong-ngomong, sekarang sih sebenarnya gerakan Lausanne lagi diserang juga sih sama lembaga-lembaga misi lain. Misalnya yang mendanai saya sekolah itu lembaga Langham, ya. Langham sih mengkritik Lausanne karena menganggap Lausanne sudah terlalu mewah gitu ya, sudah seperti si Kani gitu ya. Jadi dikritik gitu. Katanya mau misi tapi kok terlalu mewah. Ya, tapi terlepas dari segala kontroversi, Lausanne memberikan satu ajaran yang penting untuk kita belajar. Ini motonya Lausanne ya, dalam bahasa Inggris. The whole church, taking the whole gospel to the whole world. Seluruh gereja membawa seluruh Injil ke seluruh dunia. Coba kita baca ya sama-sama yang bahasa Indonesia aja. Kita hafalkan ya. 1, 2, 3. Seluruh gereja membawa seluruh Injil ke seluruh dunia. Sekali lagi. Seluruh gereja membawa seluruh Injil ke seluruh dunia. Ya, ini tahun lalu kita pakai untuk tema-tema di dalam bulan misi. Nah, saudara, ini maksudnya apa? Maksudnya, saudara, kita breakdown ya 3 hal ini ya. Seluruh gereja membawa seluruh Injil ke seluruh dunia. Yang pertama, seluruh gereja. Saudara, seluruh gereja artinya apa? Seluruh gereja artinya bukan hanya seluruh pendeta. Kalau seluruh pendeta itu berarti tidak seluruh gereja, sebagian gereja. Bukan hanya seluruh penginjil. Bukan hanya seluruh majelis, juga bukan hanya seluruh jemaat. Ya, misalnya kita mendorong jemaat bermisi, ya udah kalau semua jemaat udah bermisi, udah pendetanya, penginjilnya, majelisnya nggak bermisi, itu berarti nggak seluruh gereja, itu sebagian. Ya, kalau seluruh gereja artinya apa? Semua orang yang sudah dilahirbarukan Roh Kudus dan semua orang yang mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi satu-satunya. Bulan kemarin kan belajar tentang doktrin gereja ya. Gereja itu siapa? Gereja itu semua orang yang sudah lahir baru, itu gereja. Gereja yang tidak kelihatan. Tentu kita juga menjadi bagian dari gereja yang kelihatan ya. Tetapi yang namanya seluruh gereja itu sama dengan seluruh orang percaya. Seluruh umat Allah. Oke. Nah, jadi kalau kita orang percaya, ya kita terpanggil mau tidak mau untuk bermisi. Bukan nunggu dulu. Anda jadi orang Kristen yang dalam tanda kutip sudah siap baru bermisi. Nggak akan siap. Ya. Tuhan Yesus di dalam kitab Injil, begitu berjumpa dengan seseorang, menginjili lalu seseorang itu jadi percaya, langsung seseorang itu disuruh memberitakan lagi Injil. Ya, baik itu disuruh pergi jauh maupun di kotanya.
Ya, orang gila dari Gerasa misalnya, perempuan Samaria misalnya, ya. Pokoknya siapapun yang ketemu Yesus saat itu langsung jadi pekabar. Nggak tunggu begitu nanti. Memang tidak semua kemudian langsung jadi penatua, langsung jadi diaken. Kalau itu jelas di Alkitab pada syaratnya, jangan orang yang baru bertobat gitu ya. Tidak semua langsung jadi rasul. Paulus dia perlu training dulu selama sekian tahun, 3 tahunan gitu ya sama Gamaliel. Tapi kalau untuk jadi kabar tentang Yesus, itu langsung semua orang saat itu percaya, saat itu juga sudah identitasnya jadi pekabar. Contohnya bagaimana? Contoh sederhana begini deh, saudara. Saudara lahir jadi manusia. Manusia lahir ini bayi, lahir dia minta lahir gak? Bayi itu minta dia ada nggak? Enggak, bayi itu nggak minta dia ada ya. Orang tuanya yang melahirkan dia. Tapi ketika bayi lahir, kapan dia harus mau makan? Kapan dia harus makan? Langsung, saudara, langsung. Yang ngasih makannya orang tua, betul, lewat ASI, lewat makanan. Tapi harus makan. Dan seiring waktu, namanya manusia lahir, dia harus tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Harus sekolah, harus belajar, harus gitu. Nggak bisa kita bilang, oh nanti ya, tunggu kamu setuju dulu, baru kamu jalani hidup. Enggak. Begitu lahir, langsung teremban semua dalam tanda kutip tugas, dalam tanda kutip ya, perkembangan untuk jadi manusia yang dia harus jalani. Nah, begitu juga Anda dan saya, begitu kita dilahir barukan oleh Roh Kudus, saat itu juga langsung saya hidup untuk Tuhan dan untuk sesama. Itu misi sebenarnya. Bukan tunggu udah pelatihan EE dulu baru ikut misi ya. Tunggu udah lulus B2B dulu baru misi. Enggak begitu. Saat kita dilahir barukan, itu sudah menanggung, membawa dalam tanda kutip panggilan misi yang dari Tuhan. Hidup untuk Tuhan dan untuk sesama kita, ya. Nah, yang harus misi siapa? Semua orang percaya. Laki-laki dan perempuan, tua dan muda, besar dan kecil, kaya dan miskin, sibuk dan nganggur tanpa kecuali. Bukan hanya gereja lokal tertentu yang kelihatan, tapi juga seluruh tubuh Kristus. Ya, semua harus terlibat dalam misi Tuhan ini. Dan kemudian seluruh gereja ini membawa apa? Membawa seluruh Injil. Seluruh Injil itu apa? Seluruh Injil artinya kabar baik yang menyelamatkan. Ya, kabar baik yang menyelamatkan di dalam Kristus. Ini mencakup apa sih kabar baik itu? Satu, menolong orang punya iman kepada Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus membuat dia punya relasi yang pulih dengan Allah dan punya jaminan keselamatan. Istilahnya mah, kalau mati pasti masuk surga kalau kenal Yesus. Tapi itu cuma satu sisi dari Injil. Kalau umpama koin ya, ada dua sisi. Sisi yang kedua apa? Injil artinya itu juga mengubah hidup orang jadi penuh shalom, penuh damai sejahtera. Seperti rencana Tuhan sejak awal. Ya. Yohanes 10 ayat 10 katakan, Yesus datang, aku datang untuk membawa hidup dan bawa orang-orang itu punya hidup yang berkelimpahan. Maksudnya hidup yang berkelimpahan itu bukan kaya, bukan miliuner, bukan. Hidup yang berkelimpahan adalah hidup yang tidak kurang suatu apapun dari rencana Tuhan yang semula. Waktu di Taman Eden sebelum ada dosa, manusia dengan Tuhan penuh damai, dekat, sukacita, shalom. Manusia dengan sesamanya juga sama. Manusia dengan alam juga sama. Alam juga sangat kaya, berlimpah, tidak ada kerusakan. Nah, itu adalah cakupan seluruh Injil. Jadi membawa orang punya iman kepada Yesus, pasti selamat di dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi juga hidupnya mengalami pembaharuan seperti rencana Tuhan yang mula-mula. Nah, jadi Injil itu juga punya cakupan pengajaran Injil firman Tuhan, ya. Injil dalam tanda kutip secara rohani ya. Kabaran Injil firman Tuhan membuat orang percaya kepada Yesus secara rohani, imannya. Itu satu sisi dari Injil. Tapi sisi yang lain dari Injil, jangan lupa juga, kita harus mengupayakan kesejahteraan hidup orang. Contohnya apa kesejahteraan hidup orang? Pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, teknologi, itu pun bagian dari
kita menyatakan Injil. Jadi jangan dipisah-pisah. Kalau Anda hanya mengabarkan Injil itu, percaya Yesus, kalau sudah terima Yesus, udah beres, kamu masuk surga. Udah, itu tok. Nah, saudara, kekristenan itu kan tidak pernah bicara soal kematian saja ya. Pokoknya nanti kalau mati. Enggak. Kekristenan itu menawarkan hidup. Hidup bersama Yesus. Nah, jadi aspek yang lain yang perlu diupayakan juga aspek kesejahteraan hidup. Orang nggak bisa baca, harus bisa baca. Orang nggak bisa hitung, harus diajar hitung. Orang kurang gizi, harus diajar supaya bagaimana dia tahu jaga kebersihan, bagaimana dia punya gizi baik, diperbaiki kesehatannya. Orang tidak punya pekerjaan, perlu belajar dilatih. Bagaimana saya harus kerja, bagaimana saya harus bisa berdikari dalam hidup saya. Nah, saudara, itu bagian dari memulihkan ciptaan kepada rencana Tuhan sejak mulanya. Oke, seluruh Injil. Jadi jangan separuh Injil atau seperempat Injil. Tidak bisa kita bilang, oh gereja saya mah spesialis di Injil bagian rohani aja. Yang bagian sosial silakan gereja orang lain. Nggak bisa. Kalau gitu Anda tidak seluruh Injil, cuma separuh Injil. Ya. Nah, seluruh gereja dipanggil membawa seluruh Injil. Jadi pekerjaan-pekerjaan kita itu juga penting bagi Tuhan. Pekerjaan bangunan, ya, pekerjaan pendidikan, pekerjaan kesehatan, pekerjaan bisnis, itu pun kan memulihkan taraf hidup orang, begitu ya, sesuai rencana Tuhan sejak awal. Itu bisa dipakai Tuhan untuk pekerjaan misi. Oke? Dan membawa Injil kemana? Ke seluruh dunia. Seluruh dunia itu adalah tahta dan wilayah kekuasaan Allah. Kita mengerti di dalam Kejadian 1 dan Kejadian 12, Tuhan panggil umatnya untuk bertambah banyak dan menyebar ke seluruh bumi. Begitu ya, seluruh dunia. Karena seluruh dunia adalah wilayah kekuasaan Allah. Nah, seluruh dunia ini mencakup lingkaran-lingkaran yang makin lama makin luas. Yang pertama dari keluarga kita sendiri, rumah kita sendiri. Itu dunia kan? Nah, itu pun kita perlu bawa Injil ke rumah kita. Lalu kemudian lingkungan sosial atau lingkungan fisik yang terdekat. Kerja, sekolah, tetangga, pertemanan, ya itu lingkungan lapis yang berikutnya. Lalu kemudian dunia digital, ya sekarang kita hidup di dunia digital, itu pun lingkungan itu pun seluruh dunia yang kita perlu bawa Injil ke dalamnya. Bahkan dunia global. Ya, kalau bahasanya Alkitab, ke ujung-ujung bumi, ke seluruh dunia, ya. Nah, ini mencakup kota, iya, tempat-tempat strategis, iya, tetapi juga mencakup desa, bahkan tempat-tempat yang jauh sekali yang tidak terjangkau, yang terabaikan atau tertinggal. Dan saudara perhatikan yang paling penting adalah yang terakhir ini poin saya, seluruh dunia ini tidak bersifat linear. Linear tuh maksudnya satu-satu tuh ya, satu-satu tuh begini. Saya mau beresin rumah saya dulu, baru kalau rumah saya beres, saya akan ke sekolah. Setelah sekolah beres, baru saya ke tetangga. Nanti setelah tetangga beres, baru saya ke gereja. Nanti setelah gereja beres, baru saya ke tempat yang jauh. Nah, kalau kita bertahap begitu, ya itu nggak akan beres-beres. Ya, sekarang kalau misalnya kita hidup jadi manusia, kita kan tidak bilang begini, seorang anak, ya, dia harus bisa cuci baju dulu, setrika dulu, masak dulu, harus bisa semua ngatur rumah dulu. Setelah dia lulus ngatur rumah, baru kita sekolahin. Kan nggak begitu. Ya, kita kan nggak begitu ya. Nah, kita kan melakukannya secara bersamaan, simultan. Jadi betul bahwa di dalam Alkitab ada panggilan untuk kita menyatakan kesaksian dari orang-orang terdekat, dari keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua, betul. Tapi itu pun secara berbarengan, kita berbarengan, hidup juga di tengah lingkungan sosial yang lebih luas. Maka ini dilakukan secara bersamaan. Ya, bukan linear satu persatu gitu. Ya, karena kalau enggak saudara nggak akan beres-beres. Nah, beberapa gereja yang tidak mau merintis gereja baru, biasanya itu ngomong begini. Udahlah jangan rintis-rintis baru. Di sini aja masih banyak masalah belum beres. Jadi tidak mau rintis yang baru. Kalau alasannya itu, hanya itu mau kapan juga nggak akan beres. Sesuatu itu akan benar-benar beres tuh waktu Yesus datang. Ya. Nah,
Tetapi justru dengan melakukan misi Tuhan, kadang kita bisa belajar sesuatu yang baru lebih luas, justru apa yang lama bisa diperbaiki. Nah, coba ini kita gumulkan begitu ya. Tidak bisa sepenuhnya linear, tetapi selalu berjalan bersama-sama. Ya. Seluruh gereja membawa seluruh Injil ke seluruh dunia. Jadi saudara, kita punya pertanyaan di sini. Pertanyaan kita adalah, di tengah-tengah dunia milik Tuhan ini, apa yang saya bisa lakukan untuk membawa Injil semaksimal mungkin? Yang saya bisa lakukan untuk membawa Injil semaksimal mungkin. Nah, ini perlu kita refleksikan. Oke. Saudara, di dalam menjalankan panggilan misi, nantinya prakteknya akan selalu ada tarik-menarik atau ketegangan. Ketegangannya ada 4 macam, khususnya kalau di dalam pelayanan gereja. Ketegangannya yang pertama begini, gereja itu mau tarik orang ke dalam atau utus orang keluar. Nah, ini sebenarnya mau yang mana? Apakah kita menjadi satu gereja yang menarik orang datang, lalu dia dibina, diperlengkapi, dan seterusnya jadi anggota gereja, atau gereja yang mengutus keluar? Nah, ini ketegangan. Dua-dua perlu ada, ya. Lalu gereja sebagai lembaga misi sendiri, gereja sendiri yang mengutus orang, gereja yang mendanai orang, atau gereja tidak lakukan sendiri, gereja hanya dukung lembaga misi yang lain. Yang lembaga misi yang lain silakan kerjakan, kita cuma dukung. Nah, ini selalu juga menjadi tarik-menarik. Ya. Kemudian ini yang paling populer ya, mau mengabarkan Injil atau melakukan aksi sosial. Nah, ini selalu kadang-kadang dikotomis begitu. Kita mau yang mana? Seperti seolah-olah kalau melakukan aksi sosial tanpa mengabarkan Injil seperti itu salah begitu. Ya. Nah, dan yang terakhir adalah kita mau melayani yang mana dulu nih? Yang jauh dulu di pedesaan, di pedalaman, atau yang dekat di kota. Nah, saudara, ini semua kita perlu jaga keseimbangannya. Kalau sudah ekstrim salah satu, di 4 kotak ini kita salah satu dong, berarti kita sudah tidak sehat. Sudah tidak balance. Yang sehat itu adalah keseimbangan. Jadi jawabannya ya, gereja mau tarik orang ke dalam atau utus orang keluar? Harus dua-dua. Gereja harus bisa tarik orang ke dalam. Kalau enggak berarti gereja tidak ada daya tarik lagi, tidak menarik lagi, tidak berdampak lagi. Gereja harus tarik orang ke dalam. Tapi orang yang datang ke dalam juga bukan hanya tujuannya untuk datang. Oh, banyak loh yang datang, banyak loh yang ikut. Terus orang kalau sudah datang, sudah ikut, terus apa? Orang sudah datang, sudah ikut, harus diutus lagi keluar. Nah, kebanyakan gereja itu suka tampung orang ya. Suka tampung, tapi tidak mengutus. Jadinya obesitas itu gerejanya begitu ya. Tidak mau utus. Nah, gereja perlu mengutus orang ke dunia. Orang itu dilatih, diperlengkapi, dibimbing untuk kembali melayani. Kira-kira begitu. Ya, tentu di dalam pelayanan ke dunia, nantinya orang akan menarik lagi orang ke dalam, bawa lagi jiwa, kan begitu. Nah, itu yang sehat. Lalu juga adalah gereja mendukung lembaga misi yang lain baik, bermitra ya, misalnya dengan Perkantas, dengan OMF misalnya, dengan lembaga pelayanan suku Sunda misalnya. Kita memberikan dukungan, memberikan resources. Betul. Tapi jangan pernah berpikir hanya dengan memberikan uang saya sudah misi Tuhan gitu. Nah, itu kita kadang-kadang bisa sedikit kepleset begitu. Nah, kita juga perlu bergumul, saya mesti aktif lakukan apa. Jadi ada 2 yang ketegangan ini yang harus dijaga keseimbangannya. Nah, Injil dan aksi sosial mana yang harus dilakukan? Dua-dua harus. Dan dua-dua penting. Begitu ya, apalagi kalau tadi kita melihat konteks. Kadang memang di Indonesia ini ada tempat-tempat yang kita nggak bisa langsung khotbah tentang Yesus, nggak bisa. Tapi kita bisa menghadirkan Yesus lewat apa? Lewat pelayanan kesehatan, lewat pelayanan pendidikan, lewat pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur yang lebih baik, ya. Lewat upaya-upaya kemanusiaan. Itu bisa dilakukan, saudara. Ya, nah ini harus ada dua-duanya. Oke. Kemudian yang berikut juga mau kota maupun desa juga harus ada keseimbangan. Jangan pernah berpikir juga bahwa oh ya kita maunya yang di dekat-dekat saja. Yang sana jauh bukan urusan kita.
Lah kalau bukan urusan kita, jadi siapa yang harus pergi ke sana? Ya. Nah, jadi ini harus tetap dijaga keseimbangannya. Oke? Nah, saudara, di dalam menjawab misi Tuhan, ada 2 jenis orang Kristen. Semuanya ini Kristen loh ya. Semuanya Kristen. Bukan satu Kristen, satu nggak Kristen, nggak. Semuanya orang Kristen. Oke? Nah, ada orang Kristen yang jenis pertama itu orang Kristen duniawi. Nah, orang Kristen duniawi itu memandang dunia itu cuma tempat makan, tempat tinggal, tempat hidup, tempat cari duit, tempat keuntungan sendiri. Itu duniawi, ya. Tapi kalau orang Kristen kelas dunia, ya, ini yang satu worldly, duniawi, yang satu world class, kelas dunia, ya. Orang Kristen kelas dunia itu berpikir begini, saya ditaruh Tuhan di dunia ini untuk saya pengaruhi di dalam Injil. Dunia ini untuk saya garap bersama Tuhan Yesus. Dunia ini ladang misi saya. Lihat ke dunia, itu mau memberi hidupnya bagi dunia. Bukan mau mendapat. Oke? Nah, pertanyaan yang berbeda ditanyakan oleh kedua jenis orang Kristen. Kalau orang Kristen duniawi akan bertanya begini, apa yang Tuhan bisa berikan untuk saya? Apa yang kekristenan bisa berikan untuk saya? Kamu suruh saya jadi orang Kristen. Emang kalau jadi orang Kristen dapat apa sih? Apa yang gereja bisa beri untuk saya? Kalau ke gereja itu dapat apa? Kalau ke gereja ini dapat apa? Jadi pertanyaan apa yang saya dapat? Nah, dapat ini nggak harus materi ya saudara. Bisa juga kadang gini ya. Kadang ya. Kenapa sih alasan orang pindah gereja? Tuh suka begini. Saya khotbahnya tidak dapat apa-apa. Jadi itu kan pikirannya sangat gini. Apa yang saya dapat? Apa yang saya dapat? Nah, saudara kalau masih bergumul dengan hal-hal seperti itu, ya apa yang saya dapat? Kalau nggak puas, saya pergi. Maka Anda orang Kristen kelas dunia. Anda orang Kristen duniawi. Tetapi kalau orang Kristen kelas dunia, tanyanya begini. Dalam hidup saya yang pendek dan singkat ini, a very short and brief life, dalam hidup yang pendek dan singkat ini, apa yang saya bisa lakukan untuk membawa seluruh Injil paling maksimal dan memuliakan nama Tuhan? Lihat, dunia itu ladang pelayanannya. Dunia itu tempat kesaksiannya. Pertanyaan, kita yang mana? Yang duniawi apa yang kelas dunia? Lebih sering yang mana? Coba kita renungkan. Nah, saya juga kalau tidak hati-hati, bahkan sudah penginjil hamba Tuhan ya, saudara, kalau tidak hati-hati, sangat gampang jadi orang Kristen yang duniawi. Doa untuk apa? Untuk saya. Tuhan tolong saya pengen khotbah, tolong supaya khotbah saya bagus. Terus kalau khotbahnya sudah bagus, terus apa? Ya nggak ada punya, pokoknya yang penting itu aja. Tuhan saya ingin begini, tolong supaya keluarga saya begini. Jadi doanya itu pusatnya ke diri begitu. Kurang melihat dunia ini sebagai jiwa-jiwa, sebagai ladang yang masih membutuhkan. Coba kita refleksi, kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong dong bantu saya, buat saya jadi world class Christian, orang Kristen yang kelas dunia, bukan yang duniawi. Nah saudara, ada 4 praktek hidup orang Kristen kelas dunia. Gaya hidup orang Kristen kelas dunia ada 4. Yang pertama adalah gaya hidup pergi. Maksudnya apa? Mau keluar dari kotaknya, lingkarannya, nyamannya sendiri. Ini perintah Tuhan dalam Matius 20. 28. Pergilah. Pergi. Ya. Maksudnya apa? Saya pengen berfokus melampaui diri saya. Keluar dari nyamannya saya. Lalu ada juga gaya hidup menyambut. Menyambut itu apa? Menerima yang berbeda. Menerima yang membutuhkan. Menerima orang asing. Nah Tuhan juga panggil orang Israel, umat-umat Tuhan, gereja punya semangat menyambut ini. Gitu ya. Misalnya di dalam kitab Imamat itu ada
perintah hidup sial, begitu ya. Tuhan katakan apa? Kalau ada orang asing mau numpang deket kamu, sambut, kasih makan, buka pintu. Ya. Kemudian ada gaya hidup mengutus. Nah, ini jelas sekali di Matius 17. Tuhan Yesus katakan waktu Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, seperti engkau mengutus aku mengutus mereka. Jadi di dalam Tritunggal itu ada saling mengutus. Allah Bapa mengutus Yesus Kristus, kemudian Allah Bapa dan Yesus Kristus itu mengutus Roh Kudus, dan kita umat juga diutus ke dalam dunia. Ya. Karena ada lagunya ya. Seperti Bapa utusku, utus kau. Itu doa Yesus sebenarnya di dalam Yohanes 17. Dan yang terakhir adalah gaya hidup mobilisasi. Mobilisasi itu maksudnya adalah menolong sebanyak mungkin orang bisa ikut ke dalam kegerakan misi juga. Sebagaimana kita juga sudah dipanggil. Nah, ini 4 gaya hidup, saudara ya. 4 cara hidup untuk kita melakukan misi. Nah, kita bahas satu-satu secara singkat saja ya. Kalau pergi itu kayak gimana sih? Nah, pergi itu bisa misalnya kita menjadi misionaris ya. Kalau memang kita ada beban gitu ya, seperti beberapa teman saya, beban ke Guinea Bissau, beban ke Myanmar misalnya ya, beban ke Madura. Ya itu bisa gitu. Nanti kerjasama dengan lembaga misi lalu diutus untuk pergi gitu. Dianya sendiri mau pergi. Bisa juga melakukan perjalanan misi jangka pendek. Nah, ada yang biasanya kita kenal dengan mission trip gitu ya, pergi seminggu 2 minggu. Nah, kalau mission trip itu biasanya kita sudah punya channel kerjasama dengan yang mau dituju, dan tempat situ sudah lebih terbuka dan kita tahu mau ngapain itu ada gitu, bisa ngapain. Misalnya bikin pelatihan buat kue, bikin pelatihan sikat gigi, bikin khotbah KKR kaum muda, sudah ada di sananya, ada pos juga yang ngebantuin, ada organisatornya gitu. Nah, itu biasanya mission trip. Tapi ada juga model kedua, namanya vision trip. Vision trip ini kadang kita belum ngapa-ngapain, tapi kita datang untuk lihat saja, untuk mencoba jadi satu dengan warga lokal, ya, mencoba kenalan sama akamsi gitu ya. Lalu ya coba lihat aja gitu. Untuk apa? Melihat yang berbeda, kita rasa kita hidup jadi berbeda. Siapa tahu di situ kita bisa menggumulkan misi Tuhan. Nah, waktu saya pelayanan ke Papua, itu mission trip, jelas. Ya, dalam 2 minggu ngajar di 2 sekolah, khotbah di 1 sekolah, itu sudah diatur begitu. Tapi waktu saya pergi ke Kenya di awal tahun yang lalu, itu vision trip, nggak ngapa-ngapain, cuma diajak lihat dong, nih lihat nih desa, ya, lihat ini saluran air, lihat pengolahan susu sapi, begitu ya, ketemu dengan warga lokal, hanya ngobrol. Nah, itu vision trip. Tapi pulang-pulang betul kita membawa satu beban doa. Oh, kayaknya saya kok jadi lebih serius gitu berdoa untuk orang-orang di sana. Nah, saudara kalau mau merencanakan liburan keluarga, kadang-kadang boleh berpikir untuk vision trip, bagus juga. Ya, liburan bukan hanya kita tour begitu ya, tetapi kita coba ajak misalnya anak-anak, ayo pergi, sekarang kan lagi ngetren tuh yang Baduy Dalam ya, lagi ngetren yang nginep-nginep Baduy Dalam, coba dibawa ya anak-anak yuk ke Baduy Dalam, bukan hanya menikmati hiburan, tetapi lihat ini orang-orang yang dalam tanda kutip masih perlu perkembangan peradaban, ya masih perlu disentuh oleh Injil Tuhan. Naruh kita pulang-pulang kita doa. Kita tidak melakukan sesuatu yang ekstrim di sana gitu, enggak nyanyian, puji-pujian gitu ya, bikin KKR, tumpang tangan ke rumah-rumah, enggak. Ya situ Mak, ya begitu aja. Tetapi pulang-pulang itu mungkin dengan interaksi dengan warga sekitar, itu bisa menggugah gitu, membawa beban doa. Ya. Saya mendorong saudara coba pikirkan ini. Ya. Kemudian pergi itu bisa juga melakukan misi melalui pekerjaan. Ya, jadi melihat pekerjaan kita sebagai ladang misi. Kan kita pergi, kalau kita tuh pergi tiap hari itu kemana sih? Pergi tiap hari kan pergi kerja ya. Bu Elvir ke sekolahan gitu ya. Pak Husen ke toko, ya saya ke gereja, itu kan kerja kan. Dan waktu kita sebagai manusia, Bapak Ibu bisa lihat ya, kita itu paling sekolah tuh paling sampai umur berapa sih? Sekolah paling sampai umur 20 ya. Kalau misalnya katakan pensiun umur 60, 65, 40 tahun masa hidup dihabisin untuk apa?
tiap hari kerja gitu. Nah, kalau orang Kristen duniawi kan kerja untuk makan, kerja untuk uang. Tapi kalau orang Kristen kelas dunia beda. Tiap hari dia mission trip. Mission tripnya kemana? Ke kantor, itu sekolah itu mission trip. Ya toko itu mission trip, gereja itu mission field, ladang kita misi. Wah, itu kan luar biasa sekali. Jadi saya sudah misi setiap hari sebenarnya lewat apa? Lewat pekerjaan. Ya. Juga bisa kita menyisihkan daya, waktu, materi untuk pelayanan Injil, kemudian memelihara alam, memelihara lingkungan, atau pergi ke tempat-tempat orang yang membutuhkan. Pergi ke penjara, pergi ke rumah sakit, pergi ke orang miskin, pergi ke jalanan, pergi ke rumah susun, pergi ke panti-panti. Ya, itu adalah orang-orang yang lemah yang kita perlu untuk bawa terang Injil kepada mereka. Ya, dari GKM Hosana kita melakukannya juga. Ya, ini vision trip nih, saudara. Kalau kemarin ya, yang pelayanan ke SHPPI, melakukan baksos, melakukan pertandingan persahabatan, itu kan sebenarnya kita tidak melakukan satu perubahan yang besar-besaran di situ kan, enggak. Tetapi kenapa sih kita ajak jemaat begitu banyak, 60-70? Kenapa? Biar lihat, biar ada visi. Pulang-pulang teh lebih berdoa gitu. Oh ada ya, orang lain di luar kamar saya, kalau anak-anak remaja gitu ya, cuma main game aja begitu. Oh ternyata ada ya orang lain teh di desa situ. Nah, dan mulai berdoa. Itu menaruh visi sebenarnya. Ya. Kemudian juga kita pergi pelayanan ke penjara, ke rumah sakit, ya, itu melakukan pelayanan pergi. Dan ini ada beberapa lembaga misi yang ngadain model-model begini. Jadi kalau retreat, kan kadang-kadang kita tuh seringnya retreat itu kumpul di satu tempat, begitu ya, misalnya di hotel mana, wisma mana, lalu session gitu ya, menerima gitu. Nah, tapi ada juga model retreat yang berbeda, yaitu vision trip atau retreat misi. Jadi dalam 3 hari, 4 hari, yuk pergi ke daerah pedalaman, lihat orang hidup di sana, begitu ya, seperti live in. Nah itu sesuatu yang juga bisa dilakukan. Nah ini contoh-contoh saja. Lalu kemudian gaya hidup menyambut. Selain gaya hidup pergi, ada juga gaya hidup menyambut. Nah menyambut itu, saudara, ini yang tadi nih, kita mau buka pintu atau kita mau keluar pintu. Kalau pergi kan keluar pintu kan? Nah, kalau menyambut itu buka pintu orang yang masuk. Pertanyaan, gampang atau susah? Kasih orang masuk. Jujur ngomong, kasih orang masuk ke rumah kita. Nggak selalu gampang loh. Ke hidup kita, orang baru masuk itu gampang? Nggak selalu gampang. Ke gereja kita, nggak selalu gampang. Tapi kalau kita punya disiplin menyambut, kita akan mulai berpikir secara berbeda. Misalnya ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu bukan hanya dari kita, oleh kita, untuk kita. Tapi coba kita pikir ibadah sebagai titik masuk pertama para pencari Tuhan, seeker itu kepada Tuhan. Nah ini dilakukan gereja-gereja yang namanya seeker sensitif. Meskipun saya nggak sepenuhnya 100% setuju sama model gereja begini. Nanti kita bisa bahas itu di tempat lain. Saudara seeker sensitif misalnya gereja-gereja Bill Hybels, gereja-gereja Rick Warren begitu ya. Gerejanya Eric Geiger, kebanyakan di Amerika Utara sih. Jadi mereka tuh punya konsep begini. Orang tahu gereja dari mana pertama-tama? Dari kebaktian minggu. Maka kebaktian minggu kamu mesti sadar di dalam kebaktian minggu bisa ada orang sudah percaya, bisa ada orang belum percaya, bisa ada orang ateis, bisa ada orang sudah lama ikut Tuhan terus pergi lagi terus sekarang balik. Bisa ada orang lagi mencari-mencari. Nah, jadi kalau kita punya kesadaran itu maka setiap ibadah, setiap khotbah dirancang dengan sasaran yang banyak. Kira-kira begitu. Seeker sensitif, ya. Terus juga gereja kita bisa menjadi rumah rohani ya untuk orang-orang yang asing dan pendatang yang tidak menetap. Nah ini di Hosana kan sebenarnya sangat strategis ya. Banyak pendatang mahasiswa yang hanya sekolah 3-4 tahun dan kita bersyukur memang kita sudah gumulkan pelayanan ini juga bertahun-tahun. Gimana caranya jadi gereja transit gitu. Bukan untuk nanti mereka datang ke sini selama-lamanya menetap, enggak. Tapi ini cuma sementara, kita sadar ini cuma sementara. Tetapi biarlah selama orang sementara di Bandung ada rumah rohaninya. Nah ini bukan hanya tugas persekutuan remaja, persekutuan pemuda, bukan. Tapi bagaimana seluruh anggota jemaat terlibat. Nah saya bersyukur ya ada anggota-anggota jemaat di Hosana tuh yang memang peduli pada mahasiswa. Ya, beberapa tahun lalu waktu saya melayani di mahasiswa, misalnya ada yang butuh ke rumah sakit. Nah itu diantarkan. Begitu ya. Kadang kan
mereka tuh bingung ya, mau ngapa-ngapain bingung begitu ya. Nggak punya makanan, dikasihkan beras sama Indomie. Saudara, bagi mahasiswa itu beras sama Indomie itu kan, wah luar biasa sekali. Begitu ya. Nah, bisa nggak kita bergumul untuk pelayanan-pelayanan yang seperti ini? Kalau ada mahasiswa, bukan hanya diajak ke gereja, oh asal mereka datang ya, ikut acara, ikut ini, ikut itu. Tapi bagaimana ditolong selama dia ada di sini, dia tidak sendirian. Nah, itu pergumulan satu gereja, ya. Kemudian juga membuka pintu rumah bagi orang lain. Orang bisa datang makan di rumah kita atau menginap. Nah, ada satu buku judulnya Bless. Dia mengusulkan satu praktek yang menarik. Bisa nggak? Kan kita makan itu kalau 3 kali sehari, berarti seminggu, coba nggak hitung Sabtu Minggu, nggak usah hitung ya. Senin sampai Jumat aja, berarti kan 15. Boleh nggak dalam 15 itu slotkan satu waktu, kita ajak orang makan dengan kita. Itu kita kadang nggak terlalu kepikir ya, tapi ternyata itu juga bisa jadi pelayanan misi. Ya nggak harus mewah-mewah, tapi saudara masak tempe yang lebih aja untuk tetangga begitu, itu udah pembuka pintu. Ya. Lalu juga pelayanan memberi tumpangan kendaraan. Nah ini beberapa gereja melakukan ya, antar jemput. Ya. Nah, saudara, kalau misalnya saudara tahu di sekitar kita juga ada orang yang kira-kira dia kok butuh Tuhan Yesus, tapi ya dia mau ke gereja lah, tapi nggak terlalu niat. Bagaimana kalau kita tawarkan, ayo pergi sama saya, pulang sama saya. Nah, itu pun pengorbanan loh, saudara. Ya, kadang kita maunya pergi sama saya, boleh pulang kamu sendiri, soalnya saya nanti pengen ke tempat lain. Tapi kalau harus pergi dan pulang, itu kan, jadi kita punya tanggungan, ya nggak gampang juga. Tapi kalau ini Tuhan panggil, ayo kita kerjakan. Ya. Lalu memperhatikan keramah tamahan untuk orang-orang yang berbeda, dan bisa juga gereja itu jadi wadah komunitas. Gereja boleh dipinjam gedungnya untuk orang-orang lain. Nah, ada gereja di kota Bandung ini, saya salut sekali sama gereja itu. Gedung gerejanya boleh dipakai forum komunikasi umat beragama. Yang datang ke situ apa? Pakai kopiah, pakai peci. Berdoa dengan agamanya di dalam gedung gereja itu. Nah, kadang-kadang kita kan sukanya takut ya. Wah, itu siapa? Itu jangan sembarang-sembarang. Nah, gerejanya dikunci semua ya. Nggak boleh ada orang masuk, nggak boleh ada orang pakai. Tapi coba kita gumulkan sejauh mana kita boleh menyambut orang. Buka pintu untuk orang lain. Ya. Ya. Nah, ini gaya hidup menyambut ya. Ini di Singapura, saudara. Di Singapura ada gereja yang memang mereka punya sumber daya yang banyak ya. Gereja Indonesia di Singapura. Jadi gerejanya buka les bahasa Inggris, komputer, merencanakan bisnis, menjahit. Ya. Jadi gerejanya dibuka dan yang ikut itu nggak harus jemaat, semua orang boleh ikut. Nah, jadi orang dari kepercayaan lain masuk ke gereja gitu, lewat yang tadi itu pelayanan menyambut. Dan yang ketiga itu gaya hidup mengutus. Nah, mengutus ini termasuk apa? Termasuk menyiapkan orang yang nantinya akan jadi utusan misi. Misalnya mendirikan sekolah teologi, ya GKI Mosana sudah melakukannya bersama dengan YMPD ya di SAPP, atau mendukung orang-orang yang mau sekolah teologi, atau juga mengutus. Mengutus itu maksudnya merekrut, mensponsori, menempatkan, mengurus legalitas dan sebagainya, dalam tanda kutip menjadi pemberi kerja, begitu ya, bagi para utusan yang melayani di garis depan yang kita tidak bisa pergi jangkau. Kemudian juga adopsi suku, adopsi kelompok tertentu, adopsi budaya tertentu gitu ya. Misalnya ada satu suku terabaikan lalu itu diadopsi gitu ya untuk dilatih, dibina dan seterusnya. Atau dan juga member care. Member care ini memperhatikan utusan-utusan yang dikirim. Jadi bagaimana utusan-utusan itu spiritualitasnya tetap dipelihara ya, kehidupan personalnya tetap terpelihara dan seterusnya. Nah, ini kita melakukan pelayanan sudah ya, maksudnya ini yang sudah dikerjakan ya, mengutus ya. Apa ada tenaga-tenaga yang didukung di pelayanan di Papua, lalu di NTT, lalu kemudian di Bonenggaya, di Pulang Pisau, juga di Palalangon dan sekitarnya. Nah, ini member care. Member care itu ini ya, Bapak Ibu bisa lihat tema-temanya ya, menarik ya. Jadi
bagaimana gereja bisa menjadi pengutus yang lebih baik. Nah, kemudian ada yang terakhir, gaya hidup mobilisasi. Mobilisasi ini adalah bagaimana menolong sebanyak mungkin jemaat ikut terlibat dalam kegerakan misi. Yang gereja bisa lakukan, misalnya membuat ibadah, pengajaran, persekutuan, pemuritan, dan pelatihan yang menolong orang punya konsep misi juga menjadi jiwa orang Kristen dunia. Ya, seperti yang kita lakukan ini, pengajaran misi itu adalah mobilisasi juga, seperti itu. Lalu doa misi, sharing misi, networking dengan lembaga misi lain, lalu menjodohkan atau menghubungkan kebutuhan dengan penyedia sumber daya. Ya, misalnya saya punya kayu gelondongan berapa banyak begitu ya. Ada orang yang tidak punya rumah. Nah, itu disambungkan, dibantu kirimkan. Nah, itu namanya mobilisasi. Ya. Nah, ini contoh-contohnya. Ini pelatihan EE di Hosana. Lalu kalau saudara lihat seminar-seminar seperti begini ya, ini UMC, ini kemudian juga dari Indonesian Care, dan ini ada dari Alusia. Alusia itu Asosiasi Lembaga Pengutus Indonesia. Nah, seminar-seminar ini membuka kesadaran misi, itu sebenarnya memobilisasi. Karena nanti biasanya di seminar-seminar itu ada yang sharing, lalu peserta-peserta gereja atau lembaga yang ikut, siapa yang mau sharing, siapa mau bantu, begitu. Biasanya dikonek-konekkan. Kira-kira begitu ya. Nah, saudara tetapkanlah salah satu atau beberapa dari gaya hidup yang tadi itu, pergi, menyambut, mengutus, dan mobilisasi, untuk menjadi keterlibatan utama. Saya tipe orangnya yang mana? Di masa yang sekarang. Nanti bisa berubah. Sekarang misalnya saya masih melayani sebagai hamba Tuhan gereja, ya saya perannya paling besar adalah mobilisasi dan mengutus. Bisa juga menyambut, begitu ya. Tapi kalau misalnya Tuhan satu kali panggil saya pergi, misalnya ke satu tempat bergabung dengan lembaga misi, ya itu jadi perannya jadi beda, atau jadi pergi, misalnya begitu ya. Itu bisa begitu. Nah, sekarang kita pikir, kita yang mana? Tetapi bukan berarti kalau yang utama saja, berarti yang lain tidak. Enggak, semua tetap harus dilakukan. Contohnya sederhana, Anda pergi ke tempat kerja, itu kan pergi. Memandang keluar diri kita sendiri, begitu ya. Nah, lalu terapkan keterlibatan kita sesuai dengan konteks kehidupan yang sekarang. Jadi kalau di rumah, bagaimana saya bisa melakukan 4 ini? Kalau di pekerjaan, bagaimana saya bisa melakukan 4 ini? Di gereja, di komisi yang saya layani, saya bisa lakukan 4 ini bagaimana? Itu perlu dipikirkan dan menjadi PR untuk kita sama-sama. Ingin kita mendengarkan sharing dari Penatua Lukas ya, yang sudah secara pribadi ini terjun ke dalam pelayanan misi ya. Mungkin Pak Lukas boleh sharing, silahkan. Ya, saya berharap sharingnya Pak Lukas itu bisa menginspirasi kita ya. Ada beberapa yang saya tanyakan kepada Pak Lukas, minta Pak Lukas untuk sharing. Silahkan. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, terima kasih untuk penginjilnya memberikan kesempatan untuk sharing misi. Ya, sebenarnya saya juga malu ya untuk sharing seperti ini, karena saya merasa bahwa apa yang saya lakukan itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu wah seperti itu. Ya, tapi sebelumnya saya mau minta dikasih waktu 10 menit ya oleh Bu Mia. Jadi saya setel dulu alarm saya, takutnya. Jadi gini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini di dalam perjalanan kerohanian saya, memang dari dulu saya itu mengenal misi itu sejak dari kira-kira sudah cukup lama ya. Mengikut Tuhan sudah lama. Tapi mungkin mengikut Tuhan sejak dari kecil, tapi pada waktu pertobatan yang sungguh-sungguhnya itu kira-kira sekitar SMP-an lah ke sana. Nah, tetapi setelah pelayanan di gereja dan sebagainya gitu ya, saya pernah di Komisi Pemuda, saya pernah di bidang ibadah, saya pernah lagi di bidang yang lainnya ya, untuk mengatur acara dan sebagainya. Bahkan saya pernah membawa anak-anak remaja juga untuk
bernyanyi, vokal grup dan sebagainya. Saya pernah melakukan hal seperti itu. Saya pikir satu keadaan yang Tuhan berikan kepada saya itu sukacita, ya, senang sekali, ya. Tuhan berikan kesempatan bagi saya untuk melayani sejak dari masa muda, ya. Tetapi ketika suatu kali ada hamba Tuhan menceritakan bagaimana tentang misi, ketika itu saya belum mengerti tentang misi. Apa sih sebenarnya misi itu? Yang saya tahu itu pelayanan yang ada di gereja itu seperti ini loh ya, karena mengikuti dari senior-senior kita ya seperti itu, ya. Nah, tetapi ada seorang hamba mengenalkan tentang misi. Ayo kita mulai mengabarkan Injil. Kita mulai melihat bagaimana orang-orang yang membutuhkan firman Tuhan itu kita layani. Loh, bagaimana caranya? Saya takut pada saat itu karena saya merasa bahwa kalau kita bicara tentang misi itu adalah apa? Ayo kita ngobrol tentang firman Tuhan. Ayo kamu harus bertobat ya. Sebab kalau enggak kamu bertobat, kamu bakal mati dan masuk neraka. Jadi itu takut buat saya untuk mengabarkan hal seperti itu gitu, secara langsung, ya. Sementara, jadi ini panggilan misi ini bagaimana caranya? Nah, hamba Tuhan ini mulai memikirkan, memberikan, ayo kita sama-sama dengan cara-cara yang ramah, bersahabat dan sebagainya. Akhirnya, ya saya itu belajar tentang apa misi penginjilan itu melalui II ya, explosion ya. Evangelism explosion, ledakan penginjilan. Nah dari situ kita bisa melihat bahwa melalui ledakan penginjilan ini kita diajarkan pertama-tama untuk persahabatan, terus mengenalkan Injil, ya. Terus kita tantang, kita kembalikan lagi kepada gereja. Dari gereja kita doakan lagi terus, ya, berputar terus, memuridkan kembali ya, dari murid, ya, terus menjadi pemimpin, akhirnya dimuridkan kembali dan sebagainya. Kembalikan lagi kepada gereja gitu. Nah, dari situ saya melihat bahwa, oh iya ya, pelayanan misi ini sungguh luar biasa. Dan sejak hari itu saya merasa bahwa, oh ya, Tuhan terima kasih untuk diberikan kesempatan untuk dapat melayani di bidang misi, begitu. Saya melayani di Yayasan Mitra Perkembangan Desa beberapa periode, sampai beberapa lama ya. Jadi saya sebagai pengurus dari yayasan ya, kemudian juga terlibat langsung dengan urusan-urusan untuk apa itu rekrutmen dari mahasiswa supaya bisa masuk ke SAPPI ya, kita kunjungan kemana-mana. Nah ini misi yang pertama kali yang saya pernah lakukan itu adalah ketika kita ke Mamuju ya, tahun berapa ya, 15 tahun yang lalu kalau tidak salah. Nah saya pikir, aduh, saya diajak waktu itu ya oleh teman-teman dari SAPPI dan dari hamba Tuhan kita juga kerjasama. Saya tuh perannya apa sana? Mau ngapain kok saya ke sana gitu ya? Saya nggak bisa apa-apa. Ya udah, pokoknya yang penting kata Pak ini ya hamba Tuhan itu, ya yang penting ikut dulu, lihat dulu, belajar bagaimana. Ya udah. Nah kita langsung ke sana. Ya, saya baru pertama kali itu untuk pergi yang jauh untuk bermisi. Nah di sana kita melihat bagaimana kehausan daripada orang-orang yang dilayani. Oh, saya baru tahu. Wih, ternyata kantong-kantong Kristen itu juga perlu untuk disampaikan tentang Injil keselamatan. Kenapa? Di antara mereka itu banyak yang belum percaya kepada Tuhan. Kalaupun percaya, hanya kepercayaannya itu di dalam KTP saja. Mereka dilahirkan sudah Kristen. Tapi makna kekristenan mereka nggak ngerti. Apa sih yang dimaksud kekristenan? Bagaimana karya Kristus untuk dia? Bagaimana ketika dia harus menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk bisa mencapai sorga, untuk mencapai keselamatan kehidupan yang kekal. Dia nggak ngerti. Ya. Yang penting saya ke gereja aja lah. Ya udah ke gereja pulang begitu aja. Nah dari situ kita lihat, oh ternyata kebutuhan akan firman Tuhan itu begitu hausnya mereka. Ya. Nah dari situ saya terus mulai belajar begitu ya. Nah mulailah kita di gereja juga sesudah dari bidang ibadah saya juga mulai bermisi ya, maksudnya mulai pindah ke bidang misi ya, ke arah bidang misi. Dari sana saya mulai belajar kembali ya untuk kelas B2B, Blessed to be Blessing ya, bagaimana kita belajar lebih dalam lagi tentang misi ya. Saya merasa bahwa wah Tuhan memanggil saya untuk lebih tahu lagi tentang misi itu seperti apa ya. Dan ya, saya merasa bahwa
apa yang dilakukan itu juga sebenarnya, aduh, masih kurang gitu ya. Karena melihat begitu banyak kebutuhan yang ada, tapi orang yang bekerjanya sedikit. Nah, contohnya seperti di gereja. Di gereja ini kita ada bidang misi, tetapi yang melayani di bidang misi itu hanya sedikit. Dan saya panggil tuh teman-teman, ayo kita mulai pelayanan di bidang misi. Pada nggak mau. Mereka takut ketika ditanyakan untuk bergabung dengan bidang misi. Mereka gak mau. Kalau ke bidang ibadah atau ke bidang-bidang yang lain, cepat sekali mereka mau. Ya udah, saya udah jadi penyambutan, saya jadi ini apa ibadah dan sebagainya. Saya menjadi worship leader dan sebagainya. Senang mereka. Tapi kadang waktu diajak ke misi, kok kayaknya susah banget begitu. Oh, berarti ada sesuatu nih yang eh, perlu disampaikan ke jemaat supaya jemaat itu mengerti tidak seserem itu. Dan karena kita semua itu adalah misi Tuhan di dalam dunia ini. Kita sendiri gereja yang harus bermisi ya. Nah tadi sudah dijelaskan juga kan ketika kita misi itu kemana aja gitu. Saya jadi ingat. Nah kita dengan kodenya YYSU. Apa itu? Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi ya. Nah itu ya kita lihat. Oh kita melakukan pelayanan yang ada di daerah Jawa Barat ya sebagai Yerusalem kita, tempat kita yang paling dekat. Orang-orang Sunda di mana kita pelayanan di sini itu juga perlu dilayani. Walaupun sulit, tetapi kita harus tetap layani karena kita lahir di sini, kita makan di sini, kita hidup di sini, dan kita pun mungkin meninggal di sini juga gitu, tanah Pasundan. Itu perlu kita layani. Ya walaupun sulit, ya, tetapi daerah yang jauh juga kita layani, ya. Kita melayani ke Sulawesi, Sulawesi Tengah, Kalimantan, ke NTT, ke Papua. Kenapa kita harus jauh-jauh? Karena mereka sangat membutuhkan firman Tuhan. Karena mereka membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Siapa yang akan mewawarkan ke sana? Sementara hamba Tuhan di sana terbatas. Saya melihat begitu banyak gereja-gereja yang dibangun di sana, dirintis di tempat-tempat yang terpencil. Ada jemaatnya, tapi nggak ada hamba Tuhannya. Mau gimana coba? Yang mereka terima setiap hari Minggu adalah siapa? Firman Tuhannya dari mana? Dari majelis-majelis para penatuannya. Dan para majelis penatuannya bagaimana belajar firman Tuhannya dari mana? Gak ada. Mereka otodidak. Mereka belajar sendiri. Mereka kadang-kadang belajar dari hamba Tuhan yang lainnya. Tapi kualitasnya kan kita tahu sendiri seperti apa. Ya, walaupun kita tahu sendiri, ya kalau Tuhan bekerja, iman bisa melalui sesuatu yang sederhana pun Tuhan akan kuatkan. Tapi dari sana kita bisa melihat ada banyak kebutuhan hamba Tuhan, ada banyak kebutuhan misionaris yang diperlukan untuk melayani di sana. Banyak saudara suka dan duka ketika melayani sebagai bidang misi ya. Ketika saya pertama kali datang ke tempat misi di Mamuju kira-kira 15 tahun yang lalu, saya merasa aduh, saya biasa hidup di kota kan. Nah, ini dibawa ke desa. Di desa nggak ada lampu, nggak ada listrik. Pada saat itu memang di desa itu memang tidak ada listrik ya. Kalau malam-malam ya sudah, begitu aja kita pakai. Waktu itu HP juga masih yang sederhana lah ya, HP Nokia ya, Nokia. Nah, HP-nya itu seperti kayak gitu. Terangnya kecil sekali gitu ya. Jadi gelap kalau malam itu ke gereja kita jam 7 ke sama-sama gitu. Jalanannya gelap. Nah, terus sudah ke gereja malam-malam mau mandi begitu tidur gitu ya. Sikat gigi dulu seperti biasa ya. Saya masuk ke kamar mandi gelap nggak kelihatan apapun begitu ya. Nah, karena udah 10 menit. Maaf ya ditambahin. Nah, waktu pagi saya lihat ke kamar mandi. Saya kaget setengah mati. Airnya kayak bajigur, saudara-saudara. Aduh, ini yang saya sikat gigi semalam, saya mandi semalam. Ya, nah, tapi itu pengalaman saya, ya, luar biasa. Dan ternyata nggak apa-apa juga gitu ya. Dan memang kendala di misi itu kalau keluar atau ke desa atau kemana ke pedalaman itu kita harus siap sedia ya. Pertama air, ya. Kedua memang sarana prasarananya nggak ada. Teman-teman kita tuh banyak yang mau tapi tanya dulu WC-nya bagaimana. Wah WC-nya susah gitu ya. Kita nggak tahu nih. Ada di sebelah mana waktu itu kita lihat ada WC, nggak ada pintunya. Atau nggak ada WC-nya bahkan.
kalau mau mandi ke sungai. Saya pernah juga saya tuh pernah mandi di sungai begitu ya. Nah itu eh, memang banyak kesulitan-kesulitan, tapi saya senang sekali, bersuka cita ketika melihat bagaimana orang-orang desa itu menyambut para ini yang tamu-tamu yang datang dari kota ya, membawakan kabar baik itu. Mereka tuh hatinya berbunga-bunga, hatinya senang, berbondong-bondong mereka datang mengikuti pelatihan, mendengarkan khotbah dan sebagainya. Ya, nggak ada sesuatu yang lebih senang lagi daripada melihat ya hati mereka itu berbunga-bunga ketika mendengar firman Tuhan. Mereka haus, mereka rindu ngedengerin firman Tuhan. Wah, senangnya luar biasa ya. Saya pernah eh, melayani di satu tempat di daerah NTT dekat Soe ya, tapi daerahnya Baun namanya itu, kampung dekat itu ya di Kupang ke atas. Nah, itu ada seorang perempuan ya, stres ya, udah berapa lama nggak mau ke gereja. Nah, udah berapa lama nggak mau berkomunikasi dengan lingkungannya dan sebagainya. So, pokoknya menyendiri. Ya. Nah, sesudah pulang ibadah, kami diajak oleh beberapa penatua, oleh majelisnya, ayo kita ke sana yuk, kita doakan seorang perempuan ini. Masih muda ya. Wah, waktu kita datang, kita doakan, kita tanya-tanya. Terus ya, memang dia stres kelihatannya. Dan kita bersama-sama doakan, saya tanyakan bagaimana, apakah kau mau sembuh? Ya, seperti di dalam Yohanes itu yang diceritakan perempuan yang itu tentang orang yang lumpuh itu kan, orang yang lumpuh yang menunggu di sungai itu, ya Siloam itu, waktu kalau misalkan airnya goyang, dia jatuh, nah dia bisa sembuh gitu. Nah, tapi pada waktu Tuhan menanyakan, maukah engkau sembuh? Ya mau kan? Nah, pertanyaan ini juga ditanyakan kepada si perempuan itu. Ya, saya tanyakan, mau nggak kau sembuh? Mau. Ayo, kita sama-sama menyerahkan ke dalam tangan Tuhan dan kita doakan. Kita percaya buat Tuhan sudah menghapus segala dosa-dosamu dan Tuhan sudah mengampuni segala dosa-dosamu. Oke, mulai dari sekarang kau harus kembali kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya, kita terus berdoa, ya. Akhirnya kita udah pulang. Ya. Beberapa hari kemudian saya masih ada di tempat situ dan kita mulai untuk pelayanan lagi ke tempat yang lainnya. Tahu nggak saudara, si perempuan itu datang dan dia dengan gembira, dia senang sekali dia datang. Dia, wah, saya senang sekali, saya sudah sembuh, saya sudah mau melayani Tuhan, saya sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, dan saya percaya bahwa Tuhan sudah menghapuskan segala dosa saya, ya. Dan pada saat itu saya merasa bahwa, aduh Tuhan terima kasih. Ketika kita bersama-sama berdoa dengan teman-teman, ya, melihat ada seorang yang disembuhkan dari segala sakit penyakitnya, dari stresnya, dari kelelahannya, dari hal-hal seperti itu, ya, kembali lagi dan menjadi orang yang baru kembali. Itulah saudara-saudara yang saya rasakan suatu sukacita yang sampai saat ini saya merasakan bahwa inilah, ya, ada pekerjaan-pekerjaan hal-hal seperti ini yang penuh dengan sukacita, ya. Jadi saya berharap saudara-saudara, ya, kita mulai memikirkan tentang misi kita sebagai seorang world class mission, ya, misi kelas dunia. Kita coba lakukan, mau kita jalan di tempat yang mana dan kita memberikan hidup kita itu untuk misi Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita, ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Maaf mungkin masih banyak kekurangan, hal-hal terlalu banyak hal yang bisa saya harusnya diceritakan tetapi tidak mungkin karena memang waktunya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya ingin kita ambil waktu untuk secara pribadi merenungkan di hadapan Tuhan. Apa ya Tuhan? Satu hal yang konkret yang dari materi 4 minggu ini Tuhan gerakan hati saya dan saya mau lakukan di dalam hidup saya untuk terlibat dalam misinya Tuhan. Satu hal yang konkret. Silakan saudara berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita berdoa buka suara hari ini menutup pembelajaran STUJK kita tentang misi. Kita mau berdoa untuk bidang misi GKIM Hosana. Berdoa biarlah Tuhan menolong pengurus misi untuk boleh satu hati mendengar panggilan Tuhan
dan menaatinya dalam bentuk-bentuk pelayanan misi. Bersyukur untuk bulan misi yang sudah boleh dilakukan sepanjang Agustus ini, dan berdoa juga supaya pengurus misi bisa memobilisasi jemaat, mengorganisir dengan baik, untuk jemaat boleh terlibat dalam misi Tuhan yang luas. Mari kita sama-sama berdoa, kita buka suara. Bapa di surga, kami berdoa untuk pengurus misi, biar kami bersyukur untuk bulan misi yang sudah boleh dijalankan, dan kami berdoa agar kiranya pengurus misi boleh peka, dengar panggilan Tuhan, dan mereka menaatinya satu hati. Kami berdoa agar pengurus misi diberi hikmat oleh Tuhan untuk memobilisasi jemaat terlibat dalam kegerakan misi Allah. Dan biarlah semua jemaat Tuhan di GKM Hosana bukan hanya menjadi jemaat yang pasif, pengunjung gereja yang setia, tapi sungguh-sungguh mau memberi diri untuk misi Tuhan, terlibat dalam kegerakan Tuhan yang agung, dan melihat dunia ini sebagai ladang misi yang Tuhan telah percayakan. Tuhan, terima kasih. Berkati kami, apapun profesi kami, apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, tapi kami rindu hidup bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi hidup untuk kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami. Tuhan Yesus, kami berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Engkau telah memilih dan memanggil kami menjadi umat-Mu, dan Kau juga melibatkan kami ikut serta dalam pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya kami boleh diberikan semangat, kerinduan hati, dan juga ketaatan untuk terlibat di dalam misi Tuhan yang besar, di dalam misi Tuhan yang agung di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami tahu dan ingat terus, sadar terus, bahwa hidup kami bukan tentang diri kami sendiri, tapi hidup kami adalah milik Tuhan dan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Apapun yang menjadi pergumulan kami, Engkau terlibat, dan kiranya Engkau terus tuntun kami untuk mengenapi misi-Mu, menjadi orang Kristen kelas dunia di tengah-tengah dunia milik Tuhan ini. Kami akhiri pembelajaran kami pada malam hari ini dengan doa sebagaimana yang Kristus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita.